Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Ketua Majelis Hakim John Sarman Saragih mengungkapkan keheranannya pada Teddy yang masih mau berhubungan dengan Linda alias Anita meski Teddy menyebutnya sebagai penipu. Apalagi Linda sempat meminta dana untuk pergi ke Brunei Darussalam. Ketika Linda menyatakan mau berangkat ke Brunei itu, apakah ada dia menyebut bahwa biaya ongkos mau ke sana itu tidak ada? Kami lanjutkan yang mulia. Sebentar, pertanyaan saya saja yang dijawab. Apakah ada disebut saya tidak punya uang mau berangkat? Betul yang mulia. Minta uang kepada saksi? Betul yang mulia. Baik. Apa jawaban saudara waktu itu? Waktu itu saya pikir ini pasti mau nipu lagi. Oh. Pasti mau nipu lagi. Kalau saya misalnya serius melanjutkan pekerjaan Brunei, mohon maaf yang mulia, barangkali saya bisa memberikan ongkos itu. Oke. Nggak ada saudara sebut bahwa ini ada 5 kilogram barang untuk biaya ke sana atau apa? Itu saya sebut, itulah bagian dari saya mau kerjain dia, mau jebak dia yang mulia. Jadi tujuan saudara sebenarnya menjebak dia. Siap yang mulia. Dari keterangan saudara sudah pernah ketipu, itu keterangan saudara, catat Betul, di sini. Tapi masih ada komunikasi, dihubungi, masih juga disahuti. Kenapa sampai bisa seperti itu? Tahun 2019 sudah saya tidak pernah membalas komunikasi yang bersangkutan. 2019 ke 2020, 2021 tidak pernah saya hubungi yang mulia. Sampai dengan 2022 itu pun di bulan Juni menawarkan itu lagi, saya bilang ini pasti mau bohongi lagi. Termasuk kepada saudara Dodi juga saya katakan jangan pernah kasih uang sepeser pun. Oke. Artinya menurut saudara tidak ada seperti itu ya. Dengan Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, nantinya juga agenda sidang akan ada pemeriksaan terhadap terdakwa Linda Pujiastuti. Nantinya kalau untuk agenda sidang pemeriksaan terhadap terdakwa ini akan seperti apa sih Mas? Apakah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan akan ditanyakan dari Majelis Hakim, JPU, bahkan juga kuasa hukum dari para terdakwa lainnya? Iya, sangat mungkin untuk menggali fakta-fakta material, kan ini adalah momentumnya di pembuktian ya Mbak Ratih ya. Maka boleh saja keterangan yang kemudian pernah disampaikan oleh terdakwa yang relate, yang ada relevansinya dengan pembuktian pada kasus ini juga ditanyakan. Tapi tentunya saksi juga berhak untuk menjawab berdasarkan pengetahuan yang dia miliki ya, berdasarkan pengalamannya dalam proses persidangan ini, dalam artian yang sudah dia alami, bukan sesuatu yang dia dengar dari orang lain. Maka itu perlu dikonfrontir juga terkait hal itu. Nah, yang menarik tadi kan pertanyaan dari Pak Ketua ya, Pak Ketua Majelis Hakim terkait dengan mengapa masih seakan-akan mempercayai atau berkontak atau berkomunikasi kembali, karena pada hakikatnya orang kalau sudah merasa ditipu, tertipu atau ditipu habis-habisan, apalagi dengan orang sipil yang levelnya harusnya secara pemahaman hukum dan proses penyidikan itu lebih paham Pak Teddy Minahasa kan, tapi bisa diketahui dalam tanda petik ya bahwa apa yang disampaikan itu ternyata tidak ada hasilnya. Biasanya yang terjadi pada psikologis orang itu yang kemudian ditanyakan juga oleh ketua, apa tanggapan dari terdakwa terkait hal itu. Tapi tentunya kalau ada pertanyaan yang disampaikan itu pasti jadi concern ya, salah satu concernnya hakim terkait dengan hubungan Linda tadi ini, benarkah dia sebagai cepu pertama ya, cepu dari Minahasa, atau yang kedua juga berkaitan dengan perbuatannya Linda tadi itu, korelasinya dengan adakah perintah dari Teddy Minahasa dan Teddy Minahasa mengetahui adanya upaya jual beli terkait dengan barang bukti tersebut. Nah, karena kan versinya Teddy Minahasa ini dilakukan semacam undercover buying gitu ya. Sebenarnya dalam konteks tindak pidana narkotika Undang-Undang 35 tahun 2009 ini ada resikonya juga. Ya, resikonya juga besar, sehingga tidak semua perkara itu bisa dilaksanakan undercover buying. Karena kan ada teknik-teknik juga yang perlu dilakukan, entah teknik surveillance begitu ya, atau teknik pembuntutan, itu kan juga lebih clean and clear begitu ya. Sedangkan undercover buying ini bisa saja
kalau tidak tepat dilakukan, proses penyalahgunaan kewenangannya lebih tinggi di sana dan lebih sulit untuk kemudian dilakukan pengawasan. Padahal dalam konteks misalnya tindak pidana narkotika kan untuk semua kasus ya, itu kan ada barang bukti yang kemudian secara undang-undang diberikan kekuasaan kepada penyidik untuk menguasainya dalam proses untuk membuktikan misalnya dalam hal yang ada kepentingan hukum di tahap penyidikan gitu ya. Kemudian di level penuntutan juga ada, di pemeriksaan sidang pengadilan juga masih dibutuhkan hal itu. Tapi untuk menjaga netralitas atau dalam konteks ini adalah jangan sampai barang bukti ini hilang atau disalahgunakan. Nah, itu kan ada pengawasan-pengawasan tertentu di situ. Nah, ini yang harusnya dipedomani dan dipahami betul. Sehingga ketika melakukan teknik undercover buying juga perlu melibatkan banyak aparat begitu ya. Ya, khususnya di res narkoba misalnya. Sehingga ini menjadi akuntabel. Pak Teddy Minahasa juga ketika melakukan perintah tadi itu juga bisa dia menyampaikan, bukan hanya Dodi yang mengetahui hal ini, tapi ini sudah saya sampaikan banyak jajaran saya. Nah, ini kan penting kemudian di-clearkan di persidangan apakah proses ini memang hanya terjadi secara apa ya seakan-akan private begitu ya antara Teddy Minahasa kepada Dodi, dan alasannya apa? Ini kan perlu untuk dimunculkan di sana ya. Menurut saya itu penting untuk jadi concern dalam pembuktian persidangan ini bagi kedua belah pihak, bagi Teddy Minahasa ataupun Dodi dan Linda tadi ya. Gitu. Oke, Mas Heri, tapi kalau berbicara mengenai agenda persidangan untuk pemeriksaan terdakwa sendiri, banyak fakta-fakta yang akhirnya diungkap dalam persidangan kemarin mengenai hubungan Teddy dan juga Linda. Sedalam apa nantinya hubungan ini dapat dikulik oleh Majelis Hakim dan juga JPU terkait peredaran narkoba yang menjerat Teddy Minahasa? Ya, kalau saya pribadi tidak terlalu tertarik dengan hubungan pribadi tadi ya, itu di luar hal lain lah ya. Tapi dalam konteks bahwa hubungan tadi itu komunikasinya dengan satu tindakan perbuatan pidana tadi, itu yang penting untuk digali ya. Sehingga kan hakim bertanya di persidangan kemarin kenalnya di mana gitu ya, kan kenalnya, kemudian ada momentum nggak yang kemudian ketika bahkan jaksa bertanya kok dinamai kalau nggak salah di WhatsApp itu cepu ya istilahnya kan. Nah, itu kemudian bahkan hal-hal kecil juga ditanyakan untuk memastikan apakah komunikasi ini memang satu arah atau dua arah gitu ya. Berarti saling memahami, saling mengenal terlebih dahulu. Dalam kerangka apa mereka mengenal. Itu kan perlu untuk kemudian diperluas kembali informasi itu ya, sehingga pada akhirnya bersinggungan dengan kasus ini kan begitu. Jadi karena memang selama ini yang dihadirkan dalam persidangan seakan Teddy Minahasa melihat Linda ini menjebak atau menipu begitu ya, atau cepu begitu ya Mas ya. Sedangkan di sisi Linda kan selama ini yang dianggap menawarkan barang-barang adalah Teddy Minahasa. Ia hanya mencoba untuk mencari pembelinya saja, dan ia juga mengaku sebagai istri sirinya begitu Mas. Ya, itu yang saya katakan tadi bahwa penyampaian satu keterangan atau informasi di persidangan ini kan haruslah dibaca dari persesuaian hal lainnya, keterangan saksi lain. Kalau sifatnya private kan biasanya agak susah untuk membuktikan hal itu ya, karena biasanya hanya mereka yang mengetahui dan memahami betul hal tersebut ya, sehingga tadi bisa aja itu dikatakan itu hanya pernyataan sepihak. Maka perlu untuk dilakukan penguatan informasi itu dengan bukti-bukti tambahan atau keterangan-keterangan tambahan dari saksi ataupun hal lainnya. Nah, tapi kalau kemarin itu kan persoalannya adalah yang disoal adalah masalah chat itu ya, screenshotan chat dan sebagainya, apakah itu punya nilai secara forensik atau tidak. Nah, ini yang kemudian hakim akan melihat dari pembuktian tadi, bagaimana cara memperoleh, mengumpulkan, dan juga menyajikan bukti itu juga akan jadi concernnya hakim, menurut saya. Tapi dengan bahwa ada keterangan dari digital forensik yang mengatakan benar bahwa ada WhatsApp dari nomor A ke nomor B dan nomor A ke nomor B itu masing-masing identitasnya sudah terbaca. Misalnya itu benar dari Teddy Minahasa mengirimkan pesan dan sebaliknya dari Dodi ke Teddy Minahasa. Saya rasa itu juga bisa jadi salah satu kekuatan pembuktian ya. Tapi memang untuk meruntuhkan hal itu ya pastinya akan dicoba untuk ditelusuri oleh
tim kuasa hukum kemarin kan oleh Bang Hotman juga ditanyakan itu. Ini bagaimana memperolehnya, kemudian juga apakah dengan hanya seperti ini bisa dijadikan bukti atau tidak. Nah, bicara tentang ini kan berarti buktinya berupa Undang-Undang ITE ya. Ya. Berarti ada Undang-Undang ITE itu ada dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti yang ada di KUHP. Di KUHP itu nggak ada dokumen elektronik atau elektronik itu sebagai katakanlah barang bukti, karena perluasan alat bukti itu ada di, kalau saya tidak salah, pasal 5 Undang-Undang ITE tersebut gitu ya. Kalau di KUHP kan hanya ada 5 saja. Pasal 180 KUHP itu hanya menyatakan 5 alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan lain sebagainya sampai kepada keterangan terdakwa begitu kan. Baik. Jadi dalam konteks ini, ya, Mas Heri, nanti juga kita akan membahas mengenai sedikit dari Mas Heri ini mengenai kalau dari sisi hukum kan memang sesegera mungkin harus ada pemusnahan barang bukti dengan berbagai metode yang bisa dilakukan begitu ya. Sedangkan untuk kasus ini kita tahu bahwa saat Teddy Minahasa meminta Linda untuk mencarikan lawan di situ dalam arti pembeli untuk barbuk ini, kemudian justru Linda meminta untuk membawa ke Jakarta. Disitulah ada pertemuan antara Linda dan juga Dodi yang rencananya mungkin akan menjual dari barang bukti tersebut. Nah, sejauh apa mungkin seorang Teddy Minahasa yang di situ dikatakan adalah penyidik bisa membawa barang bukti narkoba yang seharusnya segera dimusnahkan, tapi justru malah akan dibawa di Jakarta dan juga akan diperjualbelikan. Mungkin dari sisi hukum seperti apa, Mas Heri bisa disambung lagi, tetap bersama kami pemirsa, kita akan kembali usai yang satu ini.